Shalom saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea 4 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, apa sebab Tuhan murka dan apa akibat dari murka Allah itu kepada kita? Malam hari ini kita belajar tentang murka Allah lewat firman-Nya yang sudah kita dengarkan tadi. Apa sebab Tuhan murka? Yang pertama, kita tidak setia. Yang kedua, kita tidak mengasihi Allah. Yang ketiga, kita tidak mengenal akan Allah. Dan yang keempat, hidup kita dalam kenajisan. Saudara-saudara, dari akibat dari tidak setianya kita kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengenal akan Tuhan, hidup dalam kenajisan, apa yang terjadi? Dunia berkabung, seluruh penduduknya merana. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Saat-saat ini kita menghadapi pandemi Corona-19. Mungkin yang beberapa di antara kita mengalami banyaknya kesulitan, pengangguran, hilangnya mata pencarian diakibatkan corona ini. Kita gelisah, takut, khawatir. Kita diingatkan malam hari ini. Apa penyebabnya? Mungkin kita selama ini kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak beribadah kepadanya. Kita selalu lalai. Kita menyakiti hatinya, mengecewakan Tuhan. Mungkin kita tidak bersyukur, selalu mengeluh, selalu kita mengutuk nasib kita. Yang kedua, kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap akal budi kita. Kita tidak percaya kepadanya. Kita selalu menduakan Tuhan melalui jabatan kita, melalui pekerjaan kita, melalui harta kita. Kita selalu kurang percaya kepadanya, tidak mengasihi. Kemudian tidak ada pengenalan akan Allah. Kita tahu Allah, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Kita hanya beribadah setiap minggu, tapi kita selalu mengabaikan kasih Allah, anugerah Allah, perbuatan Allah kepada kita selalu abaikan.
kita selalu hidup dalam pemikiran kita. Kita tidak mengingat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Yang berikutnya, hidup kita dalam kenajisan. Kita selalu mengutuk anak kita, saudara kita, suami, istri, mengutuk nasib kita. Dan kita selalu melakukan kekerasan, kebohongan, membunuh, mencuri. Selalu kita lakukan dosa-dosa seperti itu dalam hidup kita. Untuk itu kita diingatkan, sebelum murka itu terjadi dalam hidup kita pada saat ini, mungkin kita tidak begitu sulit dari orang lain. Mungkin saudara-saudara kita juga mengalami betapa sulitnya di masa-masa corona ini. Mari malam hari ini kita diingatkan supaya kita lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita terhindar dari murka Allah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberikan napas kehidupan dan umur yang panjang. Berarti kita juga sudah terlindung dari murka Allah. Percayalah, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita apabila kita setia kepadanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Malam hari ini kita belajar akan firman Tuhan ini, supaya kita bisa lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih mengenal akan kasih Tuhan, dan kita selalu terhindar dari murkanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Bapa, yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami lebih setia kepadamu, lebih mengasihimu, lebih mengenal akan Engkau ya Allahku, agar dan hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Setidaknya Tuhan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa dalam hidup kami Bapa, dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati malam kami Tuhan, berkati istirahat kami pada malam hari ini, dan besok kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Engkau memberkati hari-hari kami, memberkati segala rencana dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita diberkati malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.